Ya, teman-teman, sekarang kita ada di posisi di Gua Sipahang, lokasi terakhir. Memang lokasinya agak ke bawah, melewati tangga ke bawah. Nah, ini ada dua lokasi titik. Cuma ini untuk aliran air, Berarti ya untuk Gua Sipahangnya yang sana ya? Hah? Gua Sipahangnya yang sana ya? Ini Gua Sipahangnya nih. Karena ini sudah dibikin kayak yang masih di Sipahang. Tidak dibentuk kayak palang harimau ya. Oh, Karena ini aja gitu. Soalnya posisinya, lokasinya seperti ini gitu. Susah untuk dibentuknya. Enak ini. oh iya tuh. Kalau tinggi, apa nanti mulutnya terlalu lebar kalau dibentuknya. Boleh lihat sedikit nggak? Boleh, ayo. Yuk, lihat sedikit ke sana. Hati-hati, Pre. Ini kan 2 jalur nih. Jangan terlalu di situ, Pak. Assalamualaikum. Kenapa nggak boleh di situ? Karena ini kan takutnya ini kena air ya. Ini lupas dia. Ya, Ada jatuh. ada bahaya. Jadi teman-teman, ketika ada aliran air di samping atau di tengah itu hati-hati. Kita jangan berlama-lama atau bisa menghindar karena khawatir lempengannya itu jatuh gitu. Nah, ini kan Gua Sipahang ya? Ya betul. Boleh dijelasin atau sejarahnya seperti Kalau apa? Gua Sipahang itu karena dia bau kotoran kelelawarnya terlalu nyengat. Jadi kalau orang Sunda bilang itu baunya pahang, bau pahang. Baunya terlalu nyengat gitu. Sipahang. Ingat ya? Nah ini untuk akses perjalanannya, medan jalannya karena habis hujan, kebetulan lagi musim hujan ya. Bulan-bulan ini musim hujan, kedepannya juga prediksian bikin hujan, ya mau acara Natalan, tahun baru kan, sudah umumnya begini kan ya hujan. Iya. Kita stop sampai di sini, Iya. di pas mulutnya. Kita biasanya kalau nggak hujan, start dari sini sana. Ini kalau bisa ini bisa nembus sampai 600 meter. Kalau itu juga kayak semacam ada kayak rambut kayak tadi ya, hampir sama. Nah, itu ya. Hampir sama itu. Ini dominan air ya, makanya kita stop di sini, terlalu beresiko, Ya. terlalu riskan gitu ya, berbahaya. Takut ada hal yang tidak diinginkan, lebih baik kita pulang lagi. Nah ini untuk akses jalannya di sini juga ada posisinya begini. Sini pinggiran kiri darat, tanah seperti ini, tapi kerendam. Nah ke bawah selokan air, tapi dia berhubung airnya kencang, jadi penuh dia, jadi ketutup rata. Padahal ini yang lebih dalam. Nah ini tanah seperti ini. Belum ke sananya kita masukin lorong. Jadi kita tunggu di mulutnya aja, jangan memaksakan untuk masuk Ya, karena betul, terlalu betul. beresiko, berbahaya buat semuanya. Lebih baik kita Ya. Ya teman-teman, alhamdulillah kita 3 lokasi bisa terrealisasi, bisa kita kunjungi ya. Secara sejarah-sejarahnya pun sudah dijelaskan juga kan.
Cuman memang untuk gua si Pahang ini kita untuk menjaga safety, menjaga keamanan kita juga, Keselamatan. ya keselamatan, karena memang lagi musim hujan airnya memang volumenya naik. Nah, tapi kita udah tahu nih, lokasinya oke, eksotis, wow, alam Karena kalau untuk disyukuri, alhamdulillah. untuk kalau memaksakan kita Ya. ambil resikonya itu. Ya. Oke, teman-teman. Jangan terlalu lama. Alhamdulillah kita udah Saya juga. selesai. Yuk, kita balik lagi ke depan lokasi kita di sana. Ya. Ya, alhamdulillah teman-teman, 3 lokasi sudah kita laksanakan, ya udah terrealisasi lah. Gua Sima Sigit, Masjid pertama, kedua gua Menteng, Sementeng, ketiga gua Pahang. Pahang. Sekarang kita lagi masih di daerah Shelter. Gua Bedawang ya, shelter. istirahat. Ya, beristirahat sambil santai kita ngobrol gitu kan. Ada mungkin beberapa poin yang belum ditanya atau mungkin ada yang mau disampaikan gitu kan. Nah, jadi gini, saya dengar kan di sini tuh secara ini ya, yang kepercayaan dan literatur tempat bertapanya para Pasundan, tentara apa gimana itu, saya para Pasundan. Ya intinya mungkin orang tua kita dulu ya, sepuh gitu ya istilahnya. Kalau ini mah kalau kita yang udah nggak ada ya. Mungkin dulu zamannya penjajahan dulu ya, negara kita kan negara Indonesia dijajah Belanda, Jepang, konon tempat warga setempat gitu. Cuman untuk pemukiman rumah paling ada 1-2 rumah juga mungkin ya, rumah dulu lah gimana gitu ya. Mungkin pas zaman dulu penjajahan zaman Belanda atau Jepang, nah warga di sini tuh warga Indonesia itu pada ngumpet ke dalam goa gitu, karena biar selamat gitu, jangan sampai saya terbunuh lah gitu kan. Setelah kesini kan merdeka, barulah di situ ada kehidupan baru lagi kan. Jadi bahkan pertama hidup gitu. Ya, jadi itu maksudnya pertanyaan dari kenapa disebut tempat bertapanya Pasundan gitu, tentara Pasundan. Itulah yang tadi dijelaskan bahwasanya mungkin ketika ada pengejaran dari penjajah Belanda atau Jepang, mereka menemukan tempat ini gitu kan. Akhirnya mereka tetap di sini untuk menyembunyikan diri, ketika aman keluar. Itu. Nah, ya terus ada ini pertanyaan ini. Dari ini kan kita pas perjalanan ini ngobrol-ngobrol tentang kecilasannya Prabu Siliwangi. Betul. Ya kan, Prabu Siliwangi apalagi ini Prabu Siliwangi ini kan populer lah di Jawa Barat gitu kan. Betul. Nah, kalau boleh tahu itu Prabu Siliwangi yang keberapa kan, maksudnya ada banyak ya? Ini kan dulu mah zaman kerajaan ya, Ya. bukan kepresidenan pemerintahan sekarang ini kan gitu ya. Dulu kan di sini tuh kerajaan ya namanya Bogor itu kan Jawa Barat. Nah rajanya itu di sini kan Pajajaran, Bogor kan Pajajaran Jawa Barat. Nah di sini tuh Napak Tilas Prabu Siliwangi, Napak Tilas ya, bukan Napak makam Tilas. atau misalnya Ya. apanya. Jadi Napak Tilas itu dia singgah Singgah di sini di sini. dan kegiatannya walau alam ya, mungkin dia izanya semacam ya di sini tirakat atau apa, ilmu atau apa kan kita nggak tahu. Dan di sini konon kata orang tua kita yang terdahulu, di situ pernah singgah Prabu Siliwangi itu Napak Tilas dan titik kumpul para petinggi mungkin sekarang mah bukan era pemerintahan gitu ya, kerajaan gitu, mungkin pati gitu, prajurit, utamsan raja-raja di sini titik kumpul di sini tuh di Gua Bedawang ini. Iya. Saya Hasanuddin juga pernah sini Dari Banten dari Banten. karena kesini. Dan untuk di sini untuk lokasinya ini batu karang gini kan, secara logikanya ini kan batu kayak di dasar laut ya. Batu karang ini kan bukan bikinan ya, tapi ini alami Seperti karang laut. karang Emang laut, karang laut gitu ya. terumbu Terumbu karang laut kan karang. ya hampir sama, karena mungkin
ribuan tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu, di sini mungkin lautan. Sini jadi lihat dari bentuk karang-karangnya juga ya. Hampir sama waktu kita ke Gunung Campea, sama juga ada kayak gini juga gitu kan. Cuma memang di sana itu nggak terawat gitu, apa mungkin dulunya sempat ada yang rawat sekarang Ya udah mungkin di situ pengelolanya mungkin ada swasta, mungkin kan ada, mungkin kan kalau di sini udah masuknya ke pemerintahan Kabupaten Bogor ya, Pemda Bogor. Di sini ya dikelola dan di sini direnovasi lebih layak lagi bila mana ini kan dijadikan suatu objek wisata ya. Ikonnya di Bogor juga, Jawa Bogor Barat nih, di letaknya di Cigudeg ya, Desa Argapura, Kampung Cipining. Ya ini berarti lokasinya di Desa Argapura. Desa Argapura, Kampung Cipining, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Justru kita di sini masih Bogor ya, Bogor Ujung nih namanya, di sini Borju ya, Bogor Ujung. Malah kita lebih dekat ke Tangerang. Akses perjalanannya itu lebih dekat, lebih singkat ke Tangerang, perbatasan dengan Parung Panjang aja itu masih Bogor loh. Tangerang, Parung Panjang masih Bogor, masih Bogor. Nah itu perbatasan. Nih, di lewat Parung Panjang, di situ ada jembatan, itu perbatasan antara Tangerang dan Bogor. Justru kita lebih dekat ke Tangerang, jadi ke Bogor kota lebih jauh, justru Pemda, ke Cibinong. Gitu. Lokasi ini ya dibukanya itu Senin sampai Minggu apa ada tutupnya? Kalau di sini, kalau untuk ya sebelum pandemik sih di sini setiap hari buka. Setiap hari buka, pokoknya dari minggu ke minggu lagi itu buka. Kecuali adanya pandemik ini, kayak kemarin kan himbauan pemerintah kan ya, di sini kan Pemda pengelolanya kan pemerintah. Kita ngikutin aturan pemerintah karena di sini pengelolanya kan Pemda. Pas pandemik ini, ada pandemik ya kita PSBB tutup, lockdown ditutup. Tidak ada satupun pengunjung yang boleh masuk. Udah ada himbauan dibuka atau zona aman di sini ya, maka dibuka lah gitu. Nah untuk akses fasilitas di sini itu semacam untuk ibadah, tempat ibadah mayoritasnya misalkan di sini kan Muslim ya, musola ya, walaupun nggak ada di sini mungkin di perkampungan musola untuk ibadah, sholat, tempat wudhu gitu ya, toilet, fasilitasnya, dan shelter seperti ini untuk istirahat gitu. Jadi untuk akses perjalanan start dari luar masuk ke dalam gua itu kan dibikin enak gitu, akses jalannya biar lebih safety ya, terutama keselamatan untuk pengunjung ya. Yang tadinya awalnya sebelum dibuka itu masih bambu ataupun tambang semacam itu kan, itu lebih beresiko ya gitu, apalagi untuk para perempuan, ibu-ibu, anak-anak itu kan berbahaya. Kita aja misalnya laki-laki harus benar-benar ekstra hati-hati ya kan, terlalu ekstrim. Tapi ada larangan nggak kayak misalkan wanita yang sedang menstruasi? Oh tidak, kalau itu tidak. Kalau untuk menstruasi ataupun apa ya, secara logika aja yang umumnya nih, kecuali yang punya asma benar-benar udah medium berapa gitu ya, stadium 4 atau stadium berapa. Kalau misalnya punya asma atau misalnya yang punya jantung, ya semua orang punya jantung, yang lemah jantung gitu, yang enggak takut gelap, ngap, bisa gitu kayak asma itu, kalau bisa mah dianjurkan tunggu di luar, yang masuk yang sehat lah gitu. Nanti takutnya ketika dia di luar mah kelihatannya sehat, tapi dia menutupi sakitnya, dia ikut masuk, penasaran, pengen tahu. Nah nanti yang repot bukan dia sendiri, kita juga semuanya pasti repot. Namanya kan masuk gua ya, itu turun. Nah bila mana bisa terjadi hal yang tidak diinginkan, dia bisa terpapar, misalkan nih pingsan, kita harus gotong. Sendiri kita nggak bakal kuat, berdua juga minimal berempat gitu. Maksimalnya lebih dari itu kita gotong keluar kan gitu ya. Gitu. Jadi dia mau kalau misalnya punya keluhan asma atau jantung, takut jangan dipaksain ya, gitu, untuk keselamatan. Bisa menunggu stabil dulu lah kesehatan gitu kan. Gitu. Jangan memaksakan karena resiko lah. Ya secara pesan kutipannya juga sih, semoga yang wisata atau mungkin yang alam-alam gitu ya, yang belum terawat, semoga bisa terawat di daerah yang manapun gitu kan, khususnya memang sekarang yang di Bogor ini kan sebenarnya masih banyak sih ya, yang udah pernah kita datangin juga kan, ada yang nggak terawat gitu kan ya. Semoga aja
bisa lah untuk kedepannya bisa lebih ada kesadaran diri buat pertama sih yang memang yang dari lingkungan sekitar dulu. Makanya di sini kan partisipasinya untuk warga di sini juga yang membantu untuk melestarikan, menjaga. Maka daripada itu kan di sini waktu itu kan ada semacam kumpulannya dari instansi kepolisiannya, polsek gitu kan ya, dari kantor Cibinong, dari Pemdanya, dari warga di sininya juga. Yuk kita bareng-bareng kita jaga, kita lestarikan di sini, wisata di sini dijaga kita bareng-bareng. Enggak hanya warga setempat atau warga di sini aja ya yang menjaga, luar daripada lokasi di sini juga warga di sini. Yuk kita bareng-bareng kita lestarikan, kita perindah ikon di sini kan Bogor, Jawa Barat. Walaupun dia Tangerang ataupun dari Jawanya atau dari Betawinya ke sini, welcome, silakan aja. Yang penting satu, tujuannya positif dan baik tujuannya, jangan merusak atau membawa sesuatu dari sini yang kiranya tidak diperbolehkan, semacam ambil batu stalagmitnya itu kan karena bisa merusak habitat gua dan juga bisa mengakibatkan seperti tadi kayak coret-coret gitu ya, ambruk gitu. Seperti tadi kan ada yang kayak view yang harusnya enak gitu dipandang, kan banyak coret-coret. Nah, untuk masalah coretan ya, namanya di sini pengunjung bukan 1-2 ya, mungkin bisa nyampe ribuan juga kalau hari besar tuh, hari yang saat Lebaran ya, Idul Fitri atau Idul Adha suka lebih rame pengunjung di sini. Saking banyaknya orang kan kita nggak bisa ngontrol semua orang kita nggak bisa pandu semua seperti itu. Jadi itu kadang selagi kita nggak di sini, kadang ada anak sekolah ya kelulusan bawa pilot, makanya kita ketat dicek sebelum masuk tuh, dicek tas itu kalau anak sekolah, karena takut ada bawa pilot, karena udah terbukti ada coretan pilot gitu kan, coretan tangan seperti batu digoresin ke batu lagi kan berbentuk huruf gitu, seperti itu. Itulah kurang baik lah, contoh kurang baik. Kalau jangan dilakukan lagi seperti itu. Ya buat Selagi teman-teman bukan juga, kita siapa lagi yang menjaga dan merawat. Betul. Buat teman-teman juga kita kan yang mungkin melihat video ini, semoga lebih menjaga lagi alam. Kalau di sini sih welcome, mau genrenya apa juga, ya yang semacam anak lokal atau misalkan pemain bina lainnya juga, ini anak sekolah maupun orang tuanya, anak kecil ataupun perempuan yang berhalangan seperti itu tidak ada larangan. Yang penting jaga ucapan aja, jangan takabur, jangan sembrono gitulah. Kita ya ada etika, kita kembali ke dirinya masing-masing kan gitu, masalah etika mah ya gitu. Nah, seperti itu aja. Terus di sini ada Kang Tio juga sama Pak Haji kan. Ya, alhamdulillah dari Karawang gitu kan di sini. Nah, Pak Andri sama Kang Darus ini kan nggak bisa ikut karena mungkin ada kegiatan lah yang nggak bisa ditinggalkan gitu kan. Apalagi Kang Darus lagi, istrinya lagi hamil, semoga aja dilancarkan lah. Mungkin 6 bulan 7 bulan ke sana ya kita dengan tim yang bisa diminimalisir lah, semoga bisa kedepannya lokasi lain kita bisa tetap stabil gitu kan, karena memang ada lokasi-lokasi yang memang tidak diizinkan Kang Darwis ikut gitu. Nah ini kan ada Kang Tio nih, biasanya kita itu kalau nanya setelah selesai itu kan ada Andri gitu kan. Nah mungkin gini ya, maaf gitu kan, ada memang ini kan kita secara logika gitu kan, dan memang di kita juga ya setiap ilmu kan ada beberapa, seperti metafisika kan ada, secara metafisika spiritual gitu kan, yang mungkin ada dari Kang Tio yang bisa dijelasin ke dari beberapa gua ini gitu, apa yang dirasakan. Tapi kalau yang berlebihan jangan disampaikan, yang sesuai aja gitu kan, sesuai sejarahnya, sesuai kepercayaannya, sesuai gimana. Beliau pun kan punya privasi, sama seperti kita gitu kan, punya privasi gitu. Mungkin dari beberapa goa yang di sini itu bukan hanya satu yang menjaga, mungkin di satu goa itu ada satu persatu yang menjaga, cuman saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan karena itu privasi gitu. Toh kita manusia juga punya privasi gitu kan. Nah yang kedua, saya pas masuk itu sama sekali nggak mencium apa bau kelelawar atau gimana. Ada gua yang nggak bau menyengat karena kotoran dibandingkan gua AC ya Kang Lupi juga tahu tuh kan, karena mungkin ya namanya juga tempat sakral, mempunyai residual energi juga
mungkin. Jadi kalau orang yang sensitif mungkin kalau nggak pusing, mual gitu kan, istilahnya gitulah. Nah, sontak itu ya wajar itu hal wajar hal wajar, mata panas atau gimana gitu kan, hal wajar gitu. Ya cuma satu nitip pesan aja gitu kan, jaga kelestariannya gitu kan. Mungkin juga kita menghormati juga kepada mereka yang tidak terlihat mungkin gitu kan, menjaga juga privasinya gitu, jangan terlalu diekspos juga gitu. Seperti halnya orang punya yang privasi, dilebih-lebihkan juga seperti itu. Ya intinya sih secara metafisik karena Ya, ada yang ada menjaga. gitu, ada. kita tuh saling berdampingan Nah, antara dunia nyata ya. dan dunia goib. Kita Ya. saling menjaga, saling menghormati, saling Nah, secara kita istilahnya Hargai. wawasan pun ada logika, ada batinnya. Saling bimbang, jangan sampai condong ke sini gitu kan. Betul. Terus sesuai gitu kan. Sama. Ya mungkin Pak kembali Haji, ke diri. Pak Haji udah cukup katanya karena udah mungkin diwakilkan sama Kang Tio gitu kan. Nah, ini ada pesan-pesan kesan gitu buat yang nonton ini di channel kita gitu kan. Baik, untuk pengunjung di luar Bogor juga ya, di Jabodetabek gitu, mungkin dari Jawa atau dari Jakartanya, dari manapun lah, di sini tuh di Bogor Barat nih ya, di tempatnya di Cigudeg ya, Desa Argapura, Kampung Cipining. Ya silakan aja, mau wisatanya, mau ziarahnya. Ziarah bukan berarti ziarah ke kuburan aja ya. Di sini tuh Napaktilas. Napaktilas. Di sini kan Bogor, Jawa Barat ya. Di sini tuh dulunya kerajaan Pajajaran di sini. Itu jadi Napaktilas, Patilasan Prabu Siliwangi di sini. Jadi untuk dalam segi bicara tolong dijaga, punya etika juga seperti itu. Karena kalau kitanya sopan, orang lain pun segan seperti Iya. itu Kang ya, seperti itu. Apalagi astral kan gitu ya. Di sini untuk mistisnya masih 50-50, 50-50, karena di sini tuh harus benar-benar isinya ada kata pamali itu masih tajam gitu. Waktunya istirahat, kita ya istirahat sejenak, rehat sejenak seperti itu. Jangan terlalu berlebihan lah, bercanda boleh ya sepantasnya aja gitu, standar aja, jangan berlebihan seperti itu. Karena hal seperti itu ada terjadi, cuman sebagian gitu ya, karena kembali ke diri kita masing-masing. Niat kita ke sini mau rekreasi atau mau menikmati alam di sekitar sini, wisata di sini, atau mau mengganggu atau mau merusak. Nah itu yang sering terjadi, itu seperti itu, kontra ya gitu. Kalau kitanya baik, insya Allah respon pun baik gitu. Apalagi dunia kasat mata kan gitu ya, lebih jeli lah. Sebenarnya itu aja sih pesan saya mah, dan dijaga yuk kita bareng-bareng Ya, sama-sama. sama-sama, yuk. Walaupun saya warga di sini, yang lain juga mungkin dari mana Ya. welcome. Kalau Apalagi di sini, buat gitu. regenerasi muda nih. Yang, depannya gitu. yang penting tujuannya baik, positif, insya Allah, dan berpikiran pola pikir juga. Jangan pikirannya kita ini pokoknya positif thinking aja. Pikiran yang kira-kiranya baik aja, jangan yang aneh-aneh lah seperti itu. Jangan berbau uka-uka aja lah gitu, seperti itu. Seimbang. Karena manusia itu ya emang udah lumrah ya, ada yang berani, ada yang takut. Kalau jiwanya takut, jangan dipaksain gitu. Yang penting katanya niatnya baik, itu aja sih. Ya. Intinya. Teman-teman, alhamdulillah nih kita udah selesai lah Gogo Dawang gitu kan. Ya semoga pesan kesannya juga bisa membuat kita Bermanfaat untuk kesemuanya. ya bermanfaat buat semuanya, menjadi wawasan juga buat kita di lokasi ini juga semuanya gitu. Ya, terima kasih teman-teman. Salam pemuda Nusantara Pasundan.